Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan bosan untuk lihat video ini sampai akhir dan jangan lupa juga untuk like video ini, sertakan juga komenan yang positif agar channel ini berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku akan membahas kembali tentang sejarah ikon kota Bukit Tinggi yang mendunia yaitu Jam Gadang. Seperti yang kita ketahui, Jam Gadang ini sudah berumur cukup tua bahkan sebelum Indonesia ini merdeka. Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan dengan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam Gadang telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di pelataran Jam Gadang ini. Jam Gadang mulai dibangun pada tahun 1926 sampai 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Rockmaker, sekretaris kota atau controller for the Kok pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau yang sekarang kita kenal dengan Kota Bukit Tinggi. Jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Arsitektur Menara Jam Gadang ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Koto Gadang. Sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigi Ameh. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden atau sekitar 27 juta rupiah. Biaya yang untuk ukuran waktu itu tergolong sangat fantastis. Menurut sebuah sumber, Jam Gadang selesai dibangun pada tahun 1932. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada Jam Gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Maksudnya yakni agar orang Kurai, Banu Hampu, sampai Sariak Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap pada Jam Gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di puncak Jam Gadang setelah melalui pertentangan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang. Pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan pertama kali sang saka merah putih di puncak Jam Gadang bernama Mara Karma. Pada masa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia tahun 1958 sampai 1961, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia ketika itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI dengan pasukan PRRI. Di bawah Jam Gadang, APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI. Sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Para mayat lalu dijejerkan di halaman Jam Gadang. Pada tahun 2008 dan 2009, yang ketika itu Bukit Tinggi dipimpin oleh Bapak Jufri sebagai wali kota, Jam Gadang sempat ditutup dengan dibalut kain marawa pada malam pergantian tahun baru.
Alasan penutupan untuk mengurangi kerumunan pengunjung di pelataran Jam Gadang yang berpotensi terjadinya tindak kriminal dan korban jiwa. Penutupan Jam Gadang juga terjadi kembali pada malam Tahun Baru 2021 guna mencegah kerumunan untuk menghindari penyebaran virus corona. Pada bulan Juli 2018, kawasan Jam Gadang direvitalisasi oleh pemerintah. Pengerjaannya memakan biaya sampai 18 miliar rupiah, harga yang cukup fantastis. Dan pengerjaannya rampung pada Februari 2019. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat menyaksikan dan menikmati keindahan Jam Gadang, saksi bisu perjuangan rakyat Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya dalam mempertahankan persatuan Indonesia. Semoga kita semua dapat menjaga warisan sejarah yang ada agar tidak rusak dan hilang di telan masa. Baiklah, sekian dulu video dari Zafin Story kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, teman-teman bisa langsung koreksi dan tambahkan di kolom komentar ya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.